Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyil jalil al-qadimil wahidil ahadil awwali wa sallallahu ala nabiyil mursali wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil fasli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Alhamdulillah Ibu sekalian, atas izin Allah Azza wa Jalla kita dapat berjumpa ya di salah satu tempat yang semoga diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla ini ya. Amin ya rabbal alamin. Dan tadi sepertinya Ibu habis belajar tahsin ya. Masyaallah. Tapi masih semangat ya ini buat lanjut ya? Masih, alhamdulillah. Saya kira udah mulai ngantuk-ngantuk ini. Alhamdulillah kalau masih semangat. Ini kita menjalankan firman Allah Azza wa Jalla di akhir surat Asy-Syarh. Fa idza faragta fansab. Kalau kamu selesai dari satu ibadah, lanjut ke ibadah yang lainnya. Ini semoga kita masuk ke dalam ayat itu ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu-ibu sekalian, sekarang kita berada di bulan apa? Sya'ban. Tanggal berapa? 7? Ada yang bilang 10 tadi. Ada perselisihan di antara para ulama kayaknya ini, Masya Allah. Tanggal 7. Oh, di kalender saya tanggal 6. Ala kulli hal, intinya kita di bulan Sya'ban. Dan ada hal yang menarik Ibu-ibu sekalian terkait bulan Sya'ban ini. Jadi bulan Sya'ban ini adalah bulan yang dijepit antara dua bulan mulia sekaligus. Sebelum bulan Sya'ban ada bulan apa, Bu? Rajab. Setelah bulan Sya'ban ada bulan Ramadan. Ini dua bulan adalah dua bulan yang sangat mulia. Rajab sebagai bulan haram dan Ramadan sebagai bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan. Nah, dia dijepit sama dua bulan ini. Ada hal yang menarik di mana bulan Sya'ban ini diberi nama sama Nabi SAW sebagai syahrun yaghfulu anhun nas, sebagai bulan yang banyak manusia lalai darinya. Ini Nabi yang ngasih nama langsung, bukan anak, Nabi SAW. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan Imam Ahmad dan juga Imam An-Nasa'i dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, "Ya Rasulullah, mali araka tasumu minasyahri ma tasumu minasya'ban." Ya Rasulullah, kenapa kok aku lihat kamu puasa ini agak beda di bulan Sya'ban, gak kayak puasa-puasa di bulan-bulan yang lain? Maka Nabi SAW mengatakan, dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Itu adalah bulan yang manusia lalai darinya, antara bulan Rajab sama bulan Ramadan. Nah, itu Nabi SAW yang ngasih nama. Kenapa ya kok di bulan Sya'ban dibilang bulan yang manusia lalai? Jadi karena dia terjepit di antara dua bulan mulia, kebanyakan manusia menganggap ini bulan yang biasa aja. Kita juga begitu kali kan ya? Nganggapnya sekarang bulan yang biasa aja, nggak ada suatu hal yang spesial dari bulan ini. Tapi ternyata justru di bulan Sya'ban ini adalah momen yang krusial untuk menentukan Ramadan kita besok gimana. Subhanallah. Kita akan singkap ya. Pertama-tama Ibu-ibu sekalian, karena kita sebentar lagi mau menyambut bulan Ramadan, maka harus mempersiapkan bekal dong. Kan kita aja kalau mau menjamu tamu ada persiapannya atau enggak? Ada dong. Ibu-ibu lebih paham lah itu. Masak ini, bikin sirup, bikin teh, rumah dipel semuanya, disapu, wah semua dibikin indah demi menjamu tamu itu. Nah, Ramadan juga sama. Dia adalah tamunya kita setahun sekali. Dan masalahnya nih, saya lihat umurnya udah di atas 50 ya. Oh, itu cuman casing aja, sebenarnya malah 18 tahun ya umurnya. Ini kan artinya bentar sudah sebagiannya di ujung-ujung kehidupannya ya kan. Berarti bentar lagi siap-siap gitu kan ya. Boleh jadi ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Kita nggak pernah tahu tentang hal itu. Dan kematian tidak pernah mengenal siapa yang muda, siapa yang tua. Kalau memang saatnya mati, ya mati. Baik. Jadi ibu-ibu sekalian, pertama yang harus kita pahami, nanti insya Allah kita akan singgung lagi bulan Sya'ban ya. Tidak semua orang Allah berikan kesempatan untuk ketemu bulan Ramadan. Benar kan? Betapa banyak di keluarga kita, teman-teman kita, atau mungkin tetangga kita, atau mungkin keponakan atau siapa yang lebih muda dari kita, ternyata lebih dahulu meninggalkan dunia daripada kita, yang mungkin umurnya sudah agak di atas. Ini semua adalah takdir dari Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau Allah Azza wa Jalla masih memberikan kita kesempatan nanti untuk ketemu di bulan Ramadan, maka ini secara tidak langsung Allah ingin dari kita kebaikan. Secara tidak langsung Allah ingin itu. Ada sebuah hadis yang hasan diriwayatkan Imam At-Tabari di dalam Mu'jamul Kabirnya dari Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan,
Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatun. Allah Azza wa Jalla itu dalam waktu 1 tahun meletakkan beberapa hari-hari yang mulia. Beberapa hari-hari yang mulia. Karena Nabi SAW mengatakan, fata'arradu laha. Coba cari hari-hari yang mulia itu. La'alla an yusibakum nafhatun minha la tashqawna ba'daha abada. Boleh jadi kalian mendapati hari yang mulia itu sehingga kalian gak akan pernah merugi lagi. Para ulama banyak sekali memasukkan hari-hari yang mulia. Di antaranya bulan Ramadan, jelas kemuliaannya. Di antaranya juga yang dimasukkan sama Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah adalah bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Jadi gini ceritanya. Kenapa bulan Sya'ban adalah bulan yang perlu kita berikan perhatian sebelum datang ketemu sama bulan Ramadan? Bulan Sya'ban, tadi kita sudah sebut, adalah bulan yang manusia lalai darinya. Mereka menganggap bulan Sya'ban bulan yang biasa karena mereka perhatiannya di bulan Rajab. Dia bulan haram. Kita semua sepakat bulan haram bulan yang mulia, ya kan? Sampai amal ibadah yang dilakukan di bulan haram lebih besar pahalanya daripada selainnya. Demikian juga dosa yang dilakukan di bulan haram itu lebih besar lagi dosanya daripada yang dilakukan selain bulan haram. Nah, kemudian ada bulan Ramadan, bulan yang tiap tahun kita nantikan kedatangannya. Bahkan yang bikin kita sangat bahagia ketika bulan Ramadan. Nah, gara-gara dia kejepit, akhirnya banyak manusia yang lalai. Dan akhirnya mereka menganggap bulan Sya'ban adalah bulan istirahat. Karena di bulan Rajab udah semangat ibadah, ya di bulan Sya'ban istirahat dulu lah sebelum ketemu bulan Ramadan. Makanya sebagian orang di bulan Sya'ban ya belanja, nyiapin semua bulan Ramadan. Itu nggak salah. Tapi buat orang mukmin kurang tepat aja. Buat orang mukmin kurang tepat aja. Jadi di bulan Sya'ban ini banyak hal-hal yang menarik di antaranya. Yang pertama, bulan Sya'ban adalah bulan di mana amalan soleh diangkat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ibu sekalian, amalan soleh diangkat kepada Allah Azza wa Jalla 3 waktu. Ada 3 waktu diangkatnya amal soleh kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah amalan soleh diangkat kepada Allah tiap hari. Tiap hari, pagi dan sore hari. Pagi dan sore hari. Dan ini berdasarkan hadis yang sahih dari Nabi SAW, diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, di mana kata Abu Musa, Nabi SAW pernah suatu ketika naik ke atas mimbar. Kemudian beliau menyampaikan kepada kita 5 kalimat. Ini dengarin 5 kalimatnya. Yang pertama adalah Nabi SAW mengatakan, innallaha la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanam. Allah itu enggak tidur dan enggak patut bagi Allah Azza wa Jalla untuk tidur. Maka ada sebuah ungkapan dari para ulama, man qala Allah faqad kafar. Ada yang bisa bahasa Arab, Bu? Apa artinya man qala Allah faqad kafar? Siapa yang mengatakan qala Allah, dia telah kafir. Ada yang bisa bahasa Arab enggak? Oh, enggak ada ya. Taib. Jadi itu artinya adalah siapa yang mengatakan Allah tidur siang, maka dia telah kafir. Qala dalam bahasa Arab itu maknanya banyak. Di antaranya adalah qala yaqilu qailulah. Tahu qailulah, Bu? Tidur siang, tidur siang. Maka siapa yang mengatakan Allah tidur siang, kafir dia. Ya benar kan ya? Ada yang bilang Allah tidur siang, kafir. Karena Allah yang mengatakan la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah nggak ditimpa dengan kantuk. Kantuknya aja enggak, apalagi tidurnya. Baik. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, yakhfidul qista wa yarfa'u. Allah Azza wa Jalla meletakkan keadilan di antara hamba-hambanya dan Allah juga yang akan mengangkat keadilan itu. Yang ketiga kata Nabi SAW, yarfa'u ilaihi amalul laili qabla amalin nahar. Naik kepada Allah Azza wa Jalla amalan siang sebelum amalan malam. Wa amalun nahari qabla al-lail, dan amalan siang sebelum malam hari. Jadi amalan siang sebelum malam, amalan malam sebelum siang. Jadi itu artinya ada 2 waktu dalam satu hari amalan soleh diangkat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang kelima kata Nabi SAW, hijabuhun nur. Wajah Allah Azza wa Jalla itu dihalangi dengan cahaya. Lau kashafahu lahtaraqat subuhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Andai kata cahaya itu disingkap, maka seluruh makhluk yang terkena pandangan Allah Azza wa Jalla akan terbakar semuanya. Jadi makanya kita nggak bisa melihat Allah Azza wa Jalla di atas muka bumi ini. Sebagaimana dahulu Nabi Musa alaihissalam minta sama Allah untuk melihat wajahnya. Maka ketika Nabi Musa mengatakan, qala rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, coba izinin aku melihat ke wajahmu. Maka kata Allah Azza wa Jalla, qala lan tarani. Kamu nggak akan bisa Musa ngelihat aku. Walakin inzur ilal jabari fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Tapi lihat coba ke gunung itu, ada gunung besar-besar. Kata Allah, kalau tuh gunung tetap kokoh setelah aku ingin untuk menampakkan diriku, maka kamu bakal lihat aku.
Kemudian kata Allah, falamma tajalla rabbuhu ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Dan ternyata ketika Allah baru pingin untuk menyingkap wajahnya, gunung-gunung itu hancur semua. Itu di hadapan Nabi Musa langsung. Karena melihat gunung-gunung itu hancur, Nabi Musa langsung pingsan. Jadi kita nggak bisa melihat Allah Azza wa Jalla di atas muka bumi ini. Nanti kita baru lihat wajah Allah Azza wa Jalla ketika masuk ke dalam surga. Dan moga-moga kita termasuk orang-orang itu ya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Yang kedua, amalan salih diangkat sepekan 2 kali, di hari Senin dan Kamis. Di hari Senin dan Kamis. Itulah ketika Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, tu'radul a'mal fi kulli yaumi khamisin wa itsnin. Amalan salih diangkat kepada Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Senin dan Kamis. Kemudian yang ketiga, amalan salih diangkat kepada Allah Azza wa Jalla setahun sekali di bulan Sya'ban. Setahun sekali di bulan Sya'ban. Jadi begini Bu, maksudnya adalah rapot amalan kita itu ada yang harian, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Yang harian ada, yang pekanan ada, yang tahunan pun ada. Jadi dalam 1 tahun semua amalan jadi 1 rapot. Itu dilaporkan kepada Allah di bulan Sya'ban. Dan itu berdasarkan hadis yang sahih dari Nabi SAW yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i dan juga Imam Ahmad dari Usamah bin Zaid, di mana Nabi SAW mengatakan, dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'ul a'mal ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban adalah bulan manusia lalai darinya antara Rajab sama Ramadan, dan itu adalah bulan di mana amalan salih diangkat sama Allah Azza wa Jalla, diangkat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi itu adalah 3 waktu di mana amalan salih itu diangkat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Selanjutnya, kita karena ingin menyambut bulan Ramadan, maka jadikan bulan Sya'ban ini adalah momentum untuk mempersiapkan diri. Para ulama mengatakan, syahrul Rajab syahruz zara'. Bulan Rajab adalah bulan menanam bibit. Wa syahrul Sya'ban syahrus saqa'. Dan bulan Sya'ban adalah bulan menyirami tanaman itu. Wa syahrul Ramadan syahrul hasad. Dan bulan Ramadan adalah bulan memetik buahnya. Jadi maksudnya adalah di bulan Rajab kan itu bulan haram. Kita semangat sekali untuk ibadah. Nah, jangan sampai ibadah yang udah kita semangatin di bulan Rajab turun di bulan Sya'ban. Tapi di bulan Sya'ban dipertahani dengan disiram, terus dijalanin. Nah, nanti di bulan Ramadan karena udah biasa 2 bulan ini dengan ibadah, di bulan Ramadan jadi ringan dong, ya kan? Kita sering dapati tiap tahun ada orang yang bisa khatam berkali-kali itu dari Al-Qur'an. Di antara imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah, dalam 1 bulan bisa khatam 60 kali. Subhanallah. Itu kalau dipikir gimana itu caranya ya 60 kali itu. Itu berarti sehari berapa kali itu? 2 kali khatam. Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Abu Hanifah dinukilkan beliau khatam sebanyak 30 kali dalam 1 bulan. Artinya sehari khatam. Itu bisa ibu-ibu kalau misalkan ibu-ibu sudah hafal Quran 30 juz dan ngelotok hafalannya serta tajwidnya sudah bagus. Itu bisa insyaallah. Tapi kalau masih belum, minimal sekali lah khatamnya. Karena ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW itu mempelajari Al-Quran atau setoran Al-Quran ke malaikat Jibril setahun sekali selama bulan Ramadan. Dan itu menjadi dalil bahwasanya sangat dianjurkan selama bulan Ramadan khatam Al-Quran minimal 1 kali. Sangat dianjurkan, gak wajib, tapi sangat dianjurkan. Taib. Selanjutnya, kenapa kita harus perhatian dengan bulan Sya'ban? Kenapa sih kau harus perhatian dengan bulan Sya'ban? Tadi kita udah sebutin yang pertama, karena itu waktu manusia lalai. Yang kedua, sahih, amalan saleh diangkat. Yang ketiga adalah karena itu masih nyambung yang tadi, Bu. Ini yang ketiga adalah karena beramal pada waktu kelalaian dapat mengantarkan kepada kecintaan Allah. Beramal pada waktu kelalaian itu akan mengantarkan pada kecintaan Allah Azza wa Jalla. Ada sebuah hadis yang sahih diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya. Nabi SAW pernah bersabda, "Thalathatun yuhibbuhumullah." Ada 3 model orang yang dicintai sama Allah. Di antaranya adalah orang yang beramal di zaman fitnah atau di zaman kelalaian. Orang yang beramal di zaman kelalaian. Sehingga kalau orang beramal di zaman ketika orang lagi lalai-lalainya, itu sangat dicintai sama Allah Azza wa Jalla. Itu yang ketiga. Dan yang keempat lebih menakjubkan, orang yang beramal di waktu-waktu kelalaian dapat bisa mendapatkan pahala yang sangat besar.
bisa mendapatkan pahala yang sangat besar. Bahkan pahalanya bisa menyaingi 50 sahabat yang mengamalkan. Pahalanya bisa menyaingi 50 sahabat yang mengamalkan. Itu berdasarkan hadis yang sahih juga dari Nabi SAW, di mana beliau pernah mengatakan, ya'ti 'ala inna min waraikum ayyaman as-sabru fihinna qalqabidi 'alal jamar. Bakal datang kepada kalian nanti di hadapan kalian hari-hari di mana orang yang bersabar dengan agamanya itu seperti memegang bara api. Dia panas. Lil 'amili fihinna ajru 50 rajulan ya'malu mithla 'amalikum. Buat orang yang beramal pada hari-hari kesabaran ini, di mana pegang agama itu berat. Zaman kita sekarang kan berat pegang agama, ya kan? Ibu-ibu yang hadir kajian gini kan biasanya diolok-olok sama orang di luar sana kan? Kayak nggak ada kegiatan aja, ngaji mulu tiap hari, tahsin mulu tiap hari. Itu diolok-olok sama orang. Dan itu bikin orang kadang jadi down gitu, jadi malas, jadi lemah. Akhirnya malah ngikutin orang yang lain. Tapi kalau ibu-ibu istiqomah, tetap bertahan, ya orang mau ngomong apa silahkan lah. Yang penting saya mau jadi orang yang taat sama Allah, masuk surga, kelar urusan saya. Nah ini baru mantep ini. Ini pahalanya bisa besar. Kata Nabi SAW, orang yang bertahan dengan agamanya pada hari-hari itu bisa mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkannya. Subhanallah. Nah ada sebuah kaidah, Bu. Amalan soleh yang kita lakukan bisa besar pahalanya karena satu dari dua sebab. Karena satu dari dua sebab atau bisa dua-duanya. Yang pertama karena waktu. Karena waktu atau zaman melakukannya. Kita bisa lihat, Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih juga, ketika menjelaskan tentang 10 hari bulan Dzulhijjah nanti. Beliau mengatakan, "Ma min ayyamin al-'amalu shalih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamul 'ashar." Tidak ada satupun amalan soleh yang dilakukan bisa mendatangkan cinta Allah, bahkan sangat Allah cintai, daripada amalan soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu artinya amalan soleh yang dilakukan di 10 hari bulan pertama bulan Dzulhijjah pahalanya gede banget. Pahalanya gede banget. Nah, ini menunjukkan kemuliaan waktu. Kemudian juga misalkan amalan soleh yang dilakukan di masa-masa fitnah dan kelalaian manusia yang kita lagi kita sebutin. Sekarang manusia udah lalai dari agamanya. Sedikit orang yang tahu betul dengan agama Islam. Bahkan kebanyakan orang lalai sama agama Islam, nggak paham ternyata agama Islam itu kayak begitu. Kita yang pakai kerudung panjang, menjaga auratnya, pakai cadar, yang laki-laki berjenggot dianggap orang yang aneh. Bahkan mungkin dianggap aliran sesat itu mas sebagian orang. Padahal itu sunnah Nabi SAW. Banyak dalil-dalilnya dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW menunjukkan hal itu. Tapi ya bagaimana, namanya orang udah jahil sama agama Islam sendiri kan ya. Dan itu adalah pembenaran dari sabda Nabi SAW. Bada'al Islamu ghariban. Islam ini datang dalam keadaan asing, wa sayaudu ghariban kama bada. Dan dia bakal kembali asing lagi sebagaimana dia mulai. Kan dulu ketika Nabi berdakwah dianggap asing enggak tuh? Iya dong. Dibenci tuh sama orang-orang Quraisy kan, sampai mau dibunuh. Dianggap ini apaan ya, agama sesat ini. Dan itulah Islam datang dalam keadaan asing, pun dia bakal kembali asing lagi nanti di akhir zaman. Kemudian Nabi SAW mengatakan fatuba lil ghuraba. Bergembiralah orang-orang yang asing. Di riwayat yang lain disebutkan, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, manil ghuraba?" Ya Rasulullah, siapa orang-orang yang asing? Maka kata Nabi SAW, "Alladzina yasluhun idza fasadan nas." Itu orang-orang yang tetap melakukan kebaikan ketika manusia udah rusak semuanya. Dan moga-moga kita semua itu ya. Moga-moga kita semua itu. Dan ini adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi amalan soleh tadi bisa dilipat gandakan karena waktu dan zaman. Yang kedua adalah karena kemuliaan orangnya. Karena kemuliaan orangnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Ibu-ibu, amalan yang kita lakuin sama amalan yang dilakukan sama Nabi SAW itu pahalanya beda jauh. Karena kedudukan Nabi SAW sangat tinggi di sisi Allah. Demikian juga amalan yang kita lakuin sama amalan yang dilakukan sama para sahabat jauh sekali. Jauh sekali. Saya kasih sebuah hadis yang sahih juga dari Nabi SAW. Ibu-ibu mungkin pernah mendengar nama sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud, qaddarullah ma syafal, secara fisik betisnya kecil. Waktu suatu ketika Abdullah bin Mas'ud tersingkap betisnya. Kemudian waktu itu Khalid bin Walid dan beberapa sahabat lainnya melihat betisnya kecil. Habis itu diledekin. Nah, ketika berita ini sampai ke Nabi SAW, maka Khalid dipanggil sama Nabi SAW. Karena Nabi SAW mengatakan, "Lau anfaqtum mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu."
Kalau kalian nih, nunjuknya ke Khalid bin Walid, bersedekah sebesar gunung Uhud emas, itu nggak akan pernah bisa nyamain pahala mereka ini masuk Islam pertama-tama. Kalau mereka sedekah satu mud itu satu begini, atau setengahnya aja nggak akan sampai. Ada di sini kata para ulama, ini jadi dalil bahwasannya amalan soleh itu pahalanya bisa sangat tinggi karena kemuliaan orang itu di sisi Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Allah nggak pernah melihat kulit kita, Allah nggak pernah melihat status kita di tengah manusia atau harta yang kita miliki, enggak. Yang Allah lihat itu ketakwaan. Makanya Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis yang sahih, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah nggak lihat ke rupa kalian atau ke tubuh kalian, enggak. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah ngeliat kepada hati dan amalan kalian. Jadi yang membuat kita bernilai di sisi Allah itu adalah hati dan amalan. Ibu-ibu tahu Luqman Al-Hakim? Luqman Al-Hakim. Bukan nama orang yang sekarang ya. Luqman. Ada surat Luqman dalam Al-Quran, tahu kan ya? Dia digelari dengan Al-Hakim. Karena memang bijaksananya nasihat yang dia sampaikan kepada anaknya. Kalau ibu-ibu baca buku tafsir tentang surat Luqman, di situ para ulama menyebutkan Luqman ini kulitnya hitam. Dan kita tahu, mohon maaf saja, secara manusia ya, orang yang kulit hitam kan direndahkan, betul. Yang kedua, nggak ada yang kenal sama dia, nggak ada. Yang ketiga, ini orang secara rupa katanya buruk. Itu disebutkan sama Ibnu Katsir rahimahullah. Tapi subhanallah, gara-gara keimanan dan ketakwaan yang ada dalam dirinya, Allah sampai abadikan dalam Al-Quran. Ini kan berarti nggak sepele dong nih orang, berarti keimanan luar biasa. Sama juga seperti Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni tahu ya? Uwais Al-Qarni gak ada yang kenal sama dia. Sampai kalau ibu-ibu baca biografinya, ini tetangganya aja gak kenal sama dia. Saking ini orang gak ada yang kenal sama dia. Tapi dia gak terkenal di bumi, terkenal di langit, subhanallah. Dan kisahnya ibu-ibu udah tahu semua lah. Ketika dia nyampe di Madinah gak ketemu sama Nabi SAW, terus langsung balik karena bakti dia sama ibunya, Nabi SAW pesankan kepada para sahabat. Bahkan nyampein ini ke Umar langsung. Nanti bakal datang seseorang bernama Uwais Al-Qarni. Langsung disebut namanya, Uwais Al-Qarni. Khairut tabi'in, kata Nabi SAW. Sebaik-baiknya tabi'in. Kalau kalian temuin dia, mintakan dia supaya berdoa kepada Allah untuk memintakan ampun untuk kamu. Nah, ternyata yang baru ketemu sama Uwais adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika Umar jadi khalifah. Akhirnya ketika ketemu, Umar langsung minta, wahai Uwais, tolong doakan kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah ampuni saya. Uwais bingung dong. Lah, ini khalifah minta doanya sama saya. Terus kata Umar bin Khattab, ini adalah pesan dari Nabi SAW. Akhirnya didoakan. Tapi Uwais ngasih catatan, abis ini saya nggak doain siapa-siapa lagi. Subhanallah. Akhirnya sampai Umar bilang, kamu mau kemana? Saya kasih surat ntar ke gubernurnya apa gimana? Kata Uwais, nggak usah. Saya nggak butuh itu semua. Saya cuma mau jalan ke sini dan nggak ada manusia yang tahu. Itu lihat, ini adalah ketakwaan. Jadi yang menentukan kita semakin mulia di sisi Allah adalah ketakwaan kita. Paham ya ibu sekalian ya? Baik. Sekarang kita lihat amalan apa yang dianjurkan untuk kita lakukan selama bulan Sya'ban ini. Jadi tadi kita udah bilang, bulan Sya'ban ini adalah bulan persiapan sebelum menyambut bulan Ramadan. Kalau kita gambarin seperti ini, Bu. Ada yang suka olahraga nggak? Orang olahraga, Bu. Misalkan dia lari. Nggak mungkin dia lari langsung 10 kilo untuk pertama kali, ya kan? Pasti dia latihan dulu sebelumnya. Atau paling minimal dia ini dulu, pemanasan dulu. Biar otot-ototnya agak merenggang, otot-ototnya jadi lemas. Jadi ketika olahraga nggak kesakitan otot-ototnya. Nah ini juga gambaran. Di mana bulan Sya'ban adalah momen untuk itu. Jadi kita sekarang di bulan Sya'ban sedang stretching, pemanasan. Sebelum bertemu sama bulan Ramadan. Karena nanti di bulan Ramadan adalah momennya kita berlomba-lomba untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Taib. Di sini ada beberapa amalan yang sangat dianjurkan untuk dilakukan di bulan Sya'ban. Yang pertama adalah memperbanyak puasa. Dan ini berdasarkan hadis yang sahih dari Nabi SAW tadi, bahwasanya Nabi SAW ketika masuk bulan Sya'ban, beliau memperbanyak puasa. Bahkan sampai di hadisnya Aisyah, kana yasumu Sya'ban kullahu. Nabi SAW puasa bulan Sya'ban full 1 bulan. Itu bulan. Di riwayat yang lain, kana yasumu aktsara min Sya'ban. Nabi SAW puasa banyak banget di bulan Sya'ban, banyak banget. Tapi di sini ada catatan ibu-ibu sekalian, ada sebuah faidah. Apa hukum puasa? Pertama, apa hukum puasa nisfu Sya'ban? Dan yang kedua, apa hukum berpuasa setelah nisfu Sya'ban?
Yang pertama terkait puasa nisfu Sya'ban, maka ini dinukilkan dari banyak sekali ulama seperti Imam Ahmad, Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, Imam Ibn Rajab, Imam Yahya Ibn Madini dan lainnya. Tidak ada satupun hadis sahih yang menjelaskan tentang disyariatkannya puasa nisfu Sya'ban. Tidak ada sama sekali. Bahkan baik puasanya maupun sholat di nisfu Sya'bannya, tidak ada satupun hadis sahih menjelaskan hal itu. Ada satu hadis yang diriwayatkan sama Imam Abu Daud, tapi ini bukan berkaitan dengan kemuliaan puasa nisfu Sya'ban, tapi ini tentang larangan tidak boleh berpuasa setelah nisfu Sya'ban. Tapi kalau keutamaan nisfu Sya'ban gak ada sama sekali, gak ada. Bahkan Ibnu Rajab menukilkan orang yang pertama kali membuat amal ibadah di nisfu Sya'ban adalah beberapa tokoh-tokoh orang-orang di daerah Syam. Di antaranya adalah Khalid bin Mi'dam, kemudian ada Makhul dan Luqman bin Amir. Kemudian Ibnu Rajab mengatakan, dan mereka adalah orang-orang yang jahil. Sehingga dari sini kita paham, tidak ada satupun syariat tentang nisfu Sya'ban. Ini bukan aneh ngomong ya, saya cuma menukilkan ya. Ibu bisa baca hal ini di kitab Lataiful Ma'arif karya Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau nyebutin masalah ini. Nah, sekarang permasalahan kedua, apa hukum puasa setelah nisfu Sya'ban? Mungkin ibu-ibu pernah mendengar ada larangan berpuasa setelah nisfu Sya'ban. Pernah dengar? Pernah dengar ya, larangan. Taib. Itu ada hadisnya, diriwayatkan Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Nabi SAW mengatakan, "Idza intasafati Sya'ban fala tasumu." Kalau udah masuk setengah bulan Sya'ban, jangan puasa kalian. Taib. Tapi hadis ini lemah sekali. Sehingga tidak bisa diamalkan. Justru yang sahih dari Nabi SAW adalah beliau mengatakan, la tuqaddimu Ramadan bisawmi yaumin aw yaumin. Jangan kalian dahului puasa Ramadan dengan puasa 1 atau 2 hari sebelumnya. Itu menjadi dalil bahwasannya selama bukan 1 atau 2 hari sebelum Ramadan, boleh atau enggak? Boleh. Jadi boleh atau enggak puasa selain nisfu Sya'ban? Boleh. Baik. Tapi yang dilarang adalah puasa di tanggal 30 dan tanggal 29. Yang dilarang adalah puasa di tanggal 30 dan 29 bulan Sya'ban. Jadi ibu-ibu jangan berpuasa di tanggal 29 dan tanggal 30. Ada sebuah athar dari sebagian sahabat di mana dia mengatakan, kalau Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, man shoma fi hadzal yaumil ladzi yashukku fihi faqad 'asa Abul Qasim. Siapa yang puasa pada hari yang meragukan. Hari meragukan itu tanggal 30. Kan 30 itu ini udah masuk Ramadan apa belum gitu kan? Meragukan. Maka kata Ibnu Mas'ud, maka dia telah memaksiati Nabi SAW. Subhanallah. Jadi hati-hati ya, jangan puasa tanggal 30 dan tanggal 29 bulan Sya'ban. Baik, yang pertama adalah memperbanyak puasa. Karena kita tahu nanti di bulan Ramadan kita ngapain? Puasa. Jadi melatih dari sekarang. Yang kedua, ibu-ibu sekalian, ini paling penting. Menyiapkan diri dengan ilmu tentang bulan Ramadan. Menyiapkan diri dengan ilmu tentang bulan Ramadan. Ini yang paling penting, ibu-ibu sekalian. Saya tahu ibu-ibu sekalian puasa Ramadan lebih banyak daripada saya ya kan. Umurnya 50 lebih soalnya kan. Berarti udah ketemu Ramadan berapa kali coba? Idul Fitri udah berapa kali sholat bu? 55 kali ini Masya Allah. Mungkin ada yang umur 70 udah 70 kali itu dia sholat Idul Fitri. Taib. Saya mah baru berapa puasa sholat Idnya. Taib. Tapi di sini yang paling penting adalah apakah setiap tahun di bulan Ramadan itu sama-sama aja Ramadan kita? Atau meningkat kualitasnya setiap tahun? Jujur aja bu, kita jujur-jujuran aja. Sama aja atau meningkat tiap tahunnya? Insya Allah, ragu berarti ya. Biasanya mah kita sama aja tiap tahun, sama aja. Sahur, terus sholat subuh, baca Quran dulu, sholat subuh, zikir, aktivitas biasa. Sore nyiapin bukaan, buka. Habis itu sholat taraweh, tidur, balik lagi. Begitu aja kan? Iya. Sama aja tiap hari, tiap tahun begitu aja. Nah di sini ada cara supaya tiap tahun Ramadan kita itu semakin berkualitas, semakin naik. Caranya adalah mempelajari tentang bulan Ramadan. Banyak loh bu yang harus kita pelajari tentang bulan Ramadan. Di antaranya kita harus tahu kemuliaan bulan Ramadan. Apa kemuliaan bulan Ramadan bu? Sebutin satu, siapa yang bisa nyebutin? Kemuliaan bulan Ramadan. Dosanya diampunin, bulan yang suci. Terus doa dikabulkan. Bulan ibadah, bulan diturunkan Al-Quran. Ada yang paling penting? Lailatul Qadar. Adanya malam Lailatul Qadar.
Nah ini semua harus kita ilmuin supaya kita itu menyambut bulan Ramadan. Oh iya ya, ini bulan yang mulia banget ternyata ya. Keutamannya banyak. Tadi pertama disebutin bulan diturunkannya Al-Quran, dan itu berdasarkan firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Dan bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Itu kemuliaan pertama bulan Ramadan. Yang kedua, ini adalah bulan yang diberkahi. Diberkahinya gimana Ustaz? Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Subhanallah. Kapan lagi kayak begini terjadi gitu? Sampai para ulama mengatakan tidak ada satupun bulan dari 12 bulan yang ada di mana surga dibuka dan pintu neraka ditutup serta setan-setan dibelenggu kecuali bulan Ramadan. Masya Allah. Ini bu nggak ece-ece ini bu, mantap ini bulan, beda sama bulan lain. Bulan Muharram aja nggak kayak begitu kan, Dzulhijjah, Dzulqa'dah nggak kayak begitu, Ramadan doang. Nah dampak dari pintu surga dibuka adalah mudahnya kita untuk melakukan ketaatan. Dampak dari pintu surga dibuka, kita mudah untuk melakukan ketaatan. Bener apa nggak itu? Bener dong. Mungkin sebagian orang di luar sana sebelum Ramadan jarang baca Quran, ketika masuk Ramadan, rajin, Masya Allah. Ada juga orang tadinya nggak pernah puasa, jadi puasa tuh bulan Ramadan. Iyalah orang wajib ya, jadi puasa. Ada orang yang tadinya nggak pernah sholat malam, pas malam pertama sidang isbat selesai langsung datang ke masjidnya itu, sholat taraweh. Subhanallah, berubah orang langsung. Dan itu adalah keberkahan dari bulan Ramadan. Yang kedua, pintu neraka tadi ditutup. Apa dampaknya? Kemaksiatan jadi berkurang. Mungkin tadi di luar bulan Ramadan nih orang temperamen. Senggol dikit marah langsung, begini dikit marah. Ketika masuk bulan Ramadan, tahan, sabar, lagi puasa. Biasa orang nasihatin gitu, sabar, lagi puasa. Padahal udah kesel banget itu. Terus yang ketiga, setan-setan dibelenggu. Tapi di sini bu, setan yang dibelenggu nggak semua setan, cuman setan-setan yang besar saja. Adapun setan-setan yang kecil dari kalangan jin dan manusia masih ada. Dari kalangan jin dan manusia. Ingat, setan itu nggak cuma jin aja, manusia ada setan itu. Setan dalam tubuh manusia. Ini biasanya mereka yang ngajak kita bermaksiat di bulan Ramadan. Ngajak buka puasa diem-diem tuh. Wah, itu setan itu, bener itu. Jadi kayak gini dijauhin temennya kalau ada kayak gitu. Atau anak-anak kita nih, wah marah-marahin itu. Dia buka puasa siang-siang bulan Ramadan. Kemudian yang paling mantep dari bulan Ramadan adanya Lailatul Qadar. Waduh, ini harus kita cari bu. Ini ibu-ibu patut bersyukur dikasih umur panjang sama Allah. Kalau selama 50 tahun itu ketemu Lailatul Qadar, subhanallah, bersyukur banget. Itu artinya pahala yang ibu sudah dapat banyak banget. Apa kemuliaan malam Lailatul Qadar bu? Kemuliaan malam Lailatul Qadar apa? Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa lama? 83 tahun lebih 4 bulan ya. 83 tahun lebih 4 bulan. Taib. Kenapa sih Allah ngasih kita Lailatul Qadar? Ada yang tahu? Iya, karena umur kita ini kan pendek, betul. Berapa rata-rata umur umat Islam? 60 sampai 70. Berarti yang udah 60 siap-siap ya. Yang udah 70 juga siap-siap. Bentar lagi dipanggil sama Allah Azza wa Jalla. Maka sisa-sisa umur udah manfaat untuk ibadah aja bu ya. Nggak usah pusing. Udahlah, nggak usah beli tanah lagi, nggak usah beli emas. Udah selesai itu masanya. Sekarang itu gimana bikin emas di surga? Dah itu aja tuh. Gimana bikin punya tanah, punya kapling, punya rumah di surga? Udah itu yang dipikirin sekarang. Dunia mah udah cukup lah. Udah lama hidup di dunia kan. Gantian anak-anak yang ngerasain. Nah malam Lailatul Qadar karena umur kita pendek. Berarti kan kesempatan untuk beramal berkurang dong, ya nggak? Ini kita bisa lihat loh ke Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh, berapa lama dia hidup di tengah kaumnya? Dakwahnya aja deh, dakwahnya 950 tahun. Tuh dakwahnya doang bu, dakwah doang 950 tahun. Umurnya berapa coba itu? Itu ada perselisihan di antara para ulama tentang umurnya Nabi Nuh. Ada yang mengatakan 1050 tahun, ada yang mengatakan 1500 tahun, ada yang mengatakan 2000 tahun. Ya, dengan segala perselisihan di antara mereka, yang penting umurnya panjang gitu kan ya, umurnya panjang. Berarti kan dengan umur yang panjang itu amal ibadah yang dilakukan banyak apa dikit? Banyak dong. Dan kita kan nggak bisa sampai segitu umurnya kan. Yang udah 100 tahun aja udah kayak udah lemes banget itu. Yang 70 juga sama. Lah ini 1000, jauh sekali. Sampai ada sebuah kisah yang disebutkan sama Imam Ibnu Katsir rahimahullah.
Di mana di zaman Nabi Nuh ada seorang ibu-ibu yang anaknya meninggal pas masih kecil anaknya. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam datang bertakziah kepada si ibu ini. Kemudian Nabi Nuh bertanya, apa yang menimpa kamu? Kata ibu ini, anak saya meninggal dalam keadaan yang masih belia. Nabi Nuh bertanya, berapa umurnya? 200 tahun. Masih belia 200 tahun, subhanallah. Kita aja 200 tahun kayaknya nggak nyentuh ya. Jangan 200 aja kita tanda-tanya besar itu. Ya Allah. Tapi itu lihat ya, persisian umur. Nah ini karena persisian umur berarti pahalanya banyakkan mereka jauh. Nah Allah Azza wa Jalla dengan keadilan Allah, dengan keilmuan Allah, dengan kebijaksanaan Allah, Allah kasih kita umat Islam, umat terakhir, umat paling pendek umurnya, kesempatan untuk bisa ngejar mereka. Subhanallah. Dengan adanya Lailatul Qadar. Gini mau bayangan ya, lebih baik di 83 bulan itu begini. Kalau ibu-ibu pada malam Lailatul Qadar sholat 2 rakaat, maka seakan-akan ibu dapat pahala sholat 2 rakaat itu selama 83 tahun gak henti-hentinya sholat. Paham? Tapi bayangin kalau ibu-ibu hidup 70 tahun dapat Lailatul Qadar 70 tahun juga. Subhanallah. Berapa banyak pahala yang kita dapat itu. 10 kali aja ketemu Lailatul Qadar berarti kan 830 tahun tuh kita beramal. Gak akan nyampe. Kalau 50 tahun ketemu Lailatul Qadar gimana? Tinggal dikali aja 83 kali 5 itu, kali 50. 4.000 tahun lebih itu berarti kita beramal sama Allah SWT. Itulah yang menyebabkan kenapa umat Islam walaupun umat terakhir dan umat paling pendek umurnya tapi bisa mengungguli umat-umat yang selain mereka. Karena adanya Lailatul Qadar. Di antaranya ada Lailatul Qadar. Maka Nabi SAW itu sampai nyemangatin sahabatnya dan menyemangatin kita untuk memburu Lailatul Qadar. Sampai Nabi SAW mengatakan taharraw Lailatul Qadri fi witril ashir min syahri Ramadan. Cari Lailatul Qadar di malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi makanya 10 malam terakhir kita ada syariat apa, Bu? I'tikaf. Tapi i'tikaf, Bu, adalah syariat khusus di masjid. Syariat khusus di masjid. Kalau di rumah tidak disebut i'tikaf. Di rumah tidak disebut i'tikaf. Baik. Di antara kemuliaan bulan Ramadan juga masih banyak ya kemuliaan bulan Ramadan. Jadi kita mendasari bulan Ramadan kali ini dengan keilmuan. Taib. Sekarang bagaimana biar Ramadan kali ini spesial, nggak sama kayak tahun-tahun sebelumnya? Ini harus kita tahu. Gimana? Yang pertama tadi kita sebut adalah melandasi dengan ilmu. Melandasi dengan ilmu. Pelajarin, Bu, tentang sunnah-sunnah puasa di bulan Ramadan, Bu. Sunnah di bulan Ramadan apa saja, Bu? Coba. Hal-hal yang sangat dianjurkan dilakukan di bulan Ramadan. Sahur, betul. Sahur itu hukumnya sunnah ya. Tapi itu dapat pahala besar. Nabi SAW mengatakan tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Sahur kalian karena dalam waktu sahur ada keberkahan. Terus apa lagi? Tidur siang. Tetap berjalan tidur siang. Tapi jangan lama-lama tidurnya ya. Ada, Bu, orang kalau lagi puasa Ramadan ngelakuin kecurangan, Bu. Kecurangan. Gimana usaha curangnya? Dia tidur dari sejak matahari terbit sampai zuhur. Nge-cheat ini, kalau kita nyebutnya nge-cheat ini, curang ini. Zuhur bangun sholat, habis sholat tidur lagi. Sampai asar sholat, habis asar ngabuburit. Enggak, alhamdulillah ada yang mendingan, ngabuburit dia keliling-keliling. Yang paling parah tidur lagi, nanti baru buka kapan? Baru bangun lagi setengah jam sebelum berbuka. Ini nge-cheat dia namanya, curang ini. Nggak boleh kayak begitu. Ini pahalanya ngedrop banyak ini. Karena harusnya ketika puasa dipakai buat ibadah bukan buat tidur. Nanti dia berdalil, loh katanya tidurnya orang berpuasa ibadah. Kita bilang aja, hadisnya nggak ada ngomong kayak begitu. Itu biasa orang-orang malas kayak begitu, Jadi siangnya dipakai buat tidur doang. Taib. Jadi yang pertama, yang pertama adalah berilmu. Yang kedua adalah tadi kita udah sebut menyiapkan diri di bulan Sya'ban ini. Siapin, Bu. Sekarang tadi kita perbanyak puasa, perbanyak baca Quran, perbanyak sedekah. Kemudian juga bertaubat sama Allah. Bertaubat sama Allah Azza wa Jalla. Ingat, bulan Ramadan adalah bulan yang suci. Bulan yang suci. Maka di situ nampak nanti orang yang hatinya bersih sama orang yang hatinya kotor. Kalau orang hatinya bersih selama bulan Ramadan bakal mudah untuk melakukan ketaatan. Dia menjalani bulan Ramadan ringan, gak ada keberatan sama sekali. Tapi kalau di bulan Ramadan dia belum taubat masuk ke Ramadan, maka berat hatinya biasanya. Baca Quran baru 1 halaman lemes. Sholat subuh lemes, sahur ngantuk, buka puasa semangat. Ketika buka puasa semangat dia. Sholat taraweh, aduh begah perut abis makan kebanyakan. Selalu begitu.
Ini kalau hatinya kotor ketika masuk bulan Ramadan. Maka lihat diri kita ketika nanti masuk bulan Ramadan, ada nggak rasa-rasa malas kayak begini? Ini biasa dampak dari hatinya terlalu kotor. Hatinya terlalu kotor. Dan cara membersihkan hati adalah dengan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini adalah momen yang pas untuk kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga adalah mempertebal rasa tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla. Mempertebal rasa tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla. Apa itu tawakal, Bu? Berserah diri. Benar, berserah diri. Tawakal. Tawakal itu apa? Berserah diri. Tawakal kamu sama Allah. Tawakal itu artinya menggantungkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau menyerahkan diri itu arti dari Islam. Islam yang kita pahami, Islam itu adalah al-istislam, itu menyerahkan diri kepada Allah, tunduk, menyerahkan diri, itu namanya Islam. Tapi kalau tawakal menggantungkan diri. Maksudnya gimana Ustaz mempertebal tawakal? Kita tahu setiap hari kita memberikan persaksian tentang hal ini 17 kali minimal. Di mana kita ngomong itu? Salat. Apa bacaannya? Bukan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibu-ibu paham nggak dengan makna itu? Artinya hanya kepada Allah lah kami beribadah dan hanya pada Allah kita minta pertolongan. Ini ada makna yang sangat dalam tentang ayat ini. Kita menyatakan hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Minta pertolongan apa? Buat ibadah. Kita menyatakan kami beribadah kepadamu ya Allah. Tapi kami juga sadar kami nggak bisa ibadah kecuali dengan pertolongan darimu. Subhanallah. Jadi ternyata setiap hari kita menyatakan hal itu. Kita ini untuk ibadah butuh pertolongan dari Allah. Butuh, sangat butuh. Ibu-ibu kalau bukan karena pertolongan Allah nggak akan hadir di sini. Bertahan sampai sekarang kan dari pagi tadi kan ya? Dari pagi. Dari tajwid, belajar tahsin, lanjut kajian sampai zuhur nanti. Kita kajian sampai asar ya Bu? Ngantuk semua. Insyaallah. Masih perlu ini Bu, masih perlu ngangkat jemuran ya kan Bu ya? Nyetrika belum ya? Bikin makanan siang belum? Masya Allah. Jadi subhanallah, tiap hari ternyata kita menyatakan hal itu loh kepada Allah Azza wa Jalla. Kita ini untuk beribadah aja butuh pertolongan Allah, butuh banget. Nah demikian juga bulan Ramadan, butuh banget pertolongan Allah. Kalau kita nggak minta pertolongan sama Allah, nggak akan kuat kita puasa Ramadan, nggak akan kuat. Berat puasa Ramadan, 30 hari dipaksa sama Allah untuk nggak makan. Di malam harinya disuruh sholat sama Allah, subhanallah. Kalau bukan pertolongan Allah nggak akan kuat kita, nggak akan kuat. Apalagi mohon maaf ibu-ibu sudah agak tua ini. Berat kadang kan ngerasain jalanin puasa kan? Karena ya mungkin karena sudah FU gitu kan ya, faktor umur. Akhirnya agak berat jalanin puasa. Tapi subhanallah, kalau kita minta tolong sama Allah, ya Allah saya ingin puasa. Saya khawatir ini puasa terakhir saya. Saya ingin menjadi puasa paling mulia, paling spesial yang pernah saya lakuin sepanjang hidup saya. Nanti Allah kasih kekuatan. Insya Allah jadi kuat untuk jalanin puasa bulan Ramadan. Jadi dipertebal ya tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla. Yang keempat adalah tadi kita sudah sebut bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla sebelum datangnya bulan Ramadan. Dan ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla di surat At-Tahrim ayat ke-8. Surat At-Tahrim ayat ke-8 yaitu ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubat yang nasuha. Taubat yang nasuha itu seperti apa? Yang mana? Taubat nasuha. Kapan seseorang dikatakan telah bertaubat dengan taubatan nasuha? Tidak melakukan lagi. Udah. Menyesali. Terus memperbaiki diri. Terus ada 4 syarat Bu untuk dinyatakan taubat kita sebagai taubatan nasuha. Yang pertama tadi seperti yang ibu-ibu sebutkan, menyesal. Harus ada rasa penyesalan ketika melakukan dosa. Yang kedua, bertekad tidak mengulangi lagi. Yang ketiga, menutup semua jalan menuju dosa itu. Menutup semua jalan menuju dosa itu. Misalkan ada seorang yang pemabuk. Kalau dia mau taubat sama Allah, pertama dia nyesel. Yang kedua dia bertekad nggak ngulangi. Yang ketiga dia menutup jalan untuk mengantarkan kepada dosa itu.
Misalkan di rumah dia masih banyak minuman-minuman khamr, maka kewajiban dia adalah membuang semua itu semua. Nggak boleh dijual ya, khamr nggak boleh dijual. Dibuang dan dihancurkan semua. Ini baru taubatnya diterima sama Allah Azza wa Jalla. Kalau dia memenuhi yang dua doang, tapi yang ketiga tidak, yang menutup jalan nggak dilakuin, maka taubat dia nggak dianggap taubat yang nasuha, nggak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Harus ditutup jalannya. Dan yang keempat, kalau berkaitan dengan hak manusia dikembalikan. Kalau yang berkaitan dengan hak manusia dikembalikan. Contoh hak manusia bisa jadi harta, bisa jadi kehormatan. Kalau berkaitan dengan harta, misalkan dulu karena kejahilan kita pernah kita ambil uang arisan, misalkan 100.000 nilainya. Maka kalau kita mau tobat sama Allah harus dikembalikan 100.000 itu kepada orang-orang yang ikut arisan di situ. Balikin duitnya. Atau misalkan nyolong duit punya temennya sendiri 50.000, maka kewajiban taubat kita mengembalikan 50.000 itu kepada orang itu. Yang kedua berkaitan dengan kehormatan. Kalau misalkan kita dulu karena kejahilan kita pas kita masih muda itu suka ngegibahin orang, suka menjatuhkan kehormatan si ini sampai namanya rusak. Misalkan nih di daerah sini, di RT sini namanya Ibu Fulana itu begini. Itu gara-gara mulut kita. Nah sekarang gimana cara tobatnya? Cukup minta maaf. Saya minta maaf ya, datengin orang saya minta maaf ya. Enggak cukup itu. Satu lagi, ibu harus mengembalikan kehormatan dia lagi di tengah-tengah RT ini semua. Iya, disebutin kebaikan dia dan nyatakan saya dulu yang menyebar kebohongan itu. Kalau nggak ngelakuin ini nggak diterima sama Allah Azza wa Jalla, dan nanti bakal berurusan sama dia di hadapan Allah nanti. Ngeri banget kan? Makanya hati-hati, jangan pernah ngelakuin dosa sama manusia. Itu repot, ngelakuin dosa sama manusia. Kalau sama Allah gampang, pasti Allah maafin. Manusia belum tentu maafin itu. Barangkali udah sakit banget hatinya sampai nggak mau menerima maaf kita lagi. Itu bahaya tuh. Itu urusannya panjang sama Allah Azza wa Jalla. Urusannya panjang. Baik. Jadi taubat ya. Nah, kemudian yang ketiga, tadi kita udah mengatakan ilmu. Nah, kita harus mempelajari juga hal-hal yang dapat merusak puasa kita. Mempelajari hal-hal yang dapat merusak puasa kita. Di antara hal-hal yang dapat merusak pahala puasa kita adalah menggunjing sahih gibah. Gibah itu dapat menghilangkan nilai pahala puasa kita. Ada orang yang puasa sah puasanya tapi nggak ada pahalanya, dan itu paling banyak biasanya karena dia ternyata selama bulan Ramadan tidak menahan diri. Ingat Bu, hakikat dari puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa atau menghilangkan nilai puasa itu sendiri. Itu hakikat puasa. Yang membatalkan puasa apa Bu? Makan, minum dengan sengaja ya, dengan sengaja. Kemudian berhubungan suami istri, haid dan nifas, atau murtad termasuk pembatal puasa. Baik, 4 hal itu kalau terjadi maka batalah puasa seseorang. Tapi yang menjadi perhatian kita, insya Allah yang itu kita jagalah. Kalau haid dan nifas takdir gitu. Ini yang merusak nilai pahala puasa. Di antaranya ghibah. Yang kedua berbohong, sahih, berbohong. Berbohong termasuk yang mengurangi nilai pahala. Tidak menjaga pandangan, melakukan hal-hal yang sia-sia. Yang kelima termasuk yang mengurangi nilai pahala puasa, berteriak ketika puasa. Berteriak nggak jelas, tuh teriak-teriak aja gitu, woi gitu, itu mengurangi nilai pahala puasa. Kemudian juga apalagi banyak sekali yang mengurangi nilai pahala puasa. Di antaranya tadi nge-cheat ya, atau melakukan kecurangan tadi, tidur seharian selama siangnya itu ngurangin sekali nilai pahala puasa. Nah kita harus paham dengan hal-hal itu supaya puasa kita nggak sia-sia. Kemudian yang selanjutnya adalah memprioritaskan amalan yang wajib. Ingat ibu-ibu sekalian, memang di bulan Ramadan banyak amalan sunnah. Tapi jangan gara-gara amalan sunnah akhirnya yang wajib kita sia-siakan. Yang wajib apa? Sholat 5 waktu. Kemudian apa? Kalau laki-laki sholat subuh berjamaah, sholat maghrib berjamaah. Ini kadang sebagian orang kalau lagi buka puasa kan belinya banyak tuh ya. Dia tawaf tuh biasanya, ke sono cari gorengan, ke sana cari es, cari ke situ makanan berat. Terus ke sana tawaf itu kurang lebih 3 jam lah tawaf dia cari makan untuk berbuka. Makanan itu sudah dihadirkan semua di meja makan. Azan berkumandang, dia buka puasa. Buka puasalah dia dengan segala makanan dia beli.
Ketika diajak ayo ke masjid, kan kata Nabi SAW nggak boleh sholat kalau makanan udah dihadirin. Subhanallah. Berdalil dia. Tapi kita bilang, loh ente dari kemarin kemana aja? Kok baru diterapin sekarang haditsnya? Jadi kalau orang buka puasa, jangan semuanya dimakan. Cukup membatalkan dulu, buat dia kuat lagi, sholat dulu yang laki-laki berjamaah, baru balik makan. Toh makanan itu nggak akan kemana-mana kan ya? Kecuali makannya bareng-bareng, beda cerita itu ya. Nasib itu rezekian, itu bisa rezeki-rezekian. Tapi kalau itu dia di rumah sama keluarganya, insya Allah aman. Gorengan yang dia beli tetap ada. Es yang dia beli tetap masih jadi es. Apalagi nasi tetap jadi nasi, nggak mungkin jadi bubur gitu kan. Nah, itu ya udah, jalanin yang wajib dulu. Kayak gitu. Jangan sampai akhirnya merusak ibadah yang wajib. Kemudian yang selanjutnya adalah memperbanyak amalan sunnah. Memperbanyak amalan sunnah. Dan amalan sunnah kata para ulama yang paling ditekankan di bulan Ramadan adalah baca Quran. Iya, yang paling ditekankan adalah bacaan Al-Quran. Yang kedua adalah sholat taraweh. Sholat taraweh bu, ibu-ibu boleh ngelakuin berjamaah, boleh ngelakuin sendiri. Hatta yang laki-laki juga sama, boleh ngelakuin berjamaah, boleh ngelakuin sendiri. Tapi ada kemuliaan tersendiri sholat tarawih berjamaah. Ada keutamaan sendiri sholat tarawih berjamaah. Di antara sebuah hadis yang sahih dari Nabi SAW, beliau mengatakan, man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lail. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai dia selesai beneran sholatnya, semuanya rangkaian diselesain, maka akan tercatat buat dia sholat semalam suntuk. Ya, itu kemuliaan yang besar dong, ya kan? Kemuliaan yang besar. Kemudian yang ketiga juga termasuk amal yang sangat ditekankan di bulan puasa, di puasa Ramadan adalah memperbanyak doa. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, "Thalathatu da'watin la turad." Ada 3 doa yang gak akan pernah tertolak sama Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah al-imamul adil, doa orang pemimpin yang adil. Yang kedua adalah da'watus shaim hatta yuftir, doanya orang yang berpuasa sampai berbuka. Dan yang ketiga da'watul musafir, doanya orang yang safar. Yang safar. Ada hadis lain yang menjelaskan kezaliman, ada lagi. Tapi ini hadisnya menyebut 3 hal itu. Kemudian, nih sunnah lagi. Kalau buka puasa, yang ngikutin sunnah Nabi bener, pakai apa bukanya? Kurma yang mana? Kurma ajwa? Rutab, sahih. Rutab tahu ya? Kurma muda. Kurma muda. Yang masih agak kuning itu kurma muda. Kalau yang kita makan biasanya sukari itu tamer namanya. Kurma tua itu namanya. Tamer namanya. Nah, Nabi SAW dulu, kata Anas bin Malik, ketika buka puasa itu makan beberapa butir kurma muda. Kalau nggak ada, beberapa butir kurma tua. Kalau nggak ada, minum air putih doang. Minum air putih doang. Itu paling minimal, minum air putih. Sampai para ulama juga menyatakan, Nabi SAW mengatakan begini, la yazalun nasi bi khairin ma'ajjalul fitra. Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka buka sahurnya cepat. Maksudnya disegerakan. Kok sahur sih? Buka puasanya disegerakan. Bukan sebelum azan ya, maksudnya disegerakan. Udah masuk waktunya, disegerakan. Jangan menunda-nunda. Bahkan sebagian ulama menyatakan, kalau orang udah masuk waktunya berbuka, nunda-nunda buka puasa, berdosa dia. Dosa. Ustadz, misalkan kita lagi di jalan ini, kena macet. Niatnya dikira sampai ke rumah udah pas maghrib. Tahu-taunya macet. Namanya lagi Ramadan kan nggak nentu jalanan ya. Suka macet tiba-tiba gitu. Ini gimana, nggak bawa makanan, nggak bawa minuman, maka paling minimal dengan apa? Niat membatalkan puasa. Jadi kalau nggak ada minum, nggak ada makanan, ya nggak ada apa-apa, udah niat aja, saya batalin puasa. Itu harus dilakuin, Taib. Nah, adapun sahur bu, maka yang disunahkan adalah mengakhirkan, bukan mengawalkan. Jangan sahur jam 12 malam ya, itu mau makan malam namanya. Ataupun sahur di jam 3, jangan, kecepatan. Nabi SAW dulu kata Zaid bin Thabit ketika ditanya, kam kana miqdara baina salatin Nabi SAW wa sahurihi au kama qala, berapa lama sih antara salat subuhnya Nabi sama waktu sahurnya beliau, antara sahur sama waktu subuh? Maka kata Zaid bin Thabit, qadra 50 au 60 ayat, kurang lebih kayak 50-60 ayat. Itu artinya kurang lebih 15-20 menit doang sebelum azan subuh. Itu jadi kalau ibu-ibu mau yang sesuai sunnah benar sahurnya 15 menit sampai 20 menit sebelum azan subuh baru sahur. Kalau sebelumnya ya tetap melakukan sunnah sahurnya tapi kurang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Boleh-boleh aja.
Taib. Karena di sini ada permasalahan. Apakah ada istilah imsak dalam syariat? Ada nggak istilah imsak? Kalau di jam biasanya ada jam sholat, ada nggak? Ada imsak. Taib. Tidak ada satupun lafaz syariat menyatakan imsak itu ada, nggak ada. Bahkan saya cuma menyampaikan firman Allah. Ibu bisa cek nanti di surat Al-Baqarah ayat 187. Ibu cek di situ. Allah mengatakan kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Makan dan minumlah kalian sampai jelas mana benang hitam dan benang putih dari waktu fajar. Bukan saya ngomong, Allah langsung. Makan dan minum sampai kapan? Waktu fajar. Waktu fajar itu kapan? Subuh. Itu Allah yang ngomong, bukan saya. Allah yang ngomong. Jadi paham ya, tidak ada istilah imsak di dalam syariat. Sebagian orang mengatakan imsak itu Ustaz, ya maksudnya biar kita jaga-jaga. Loh, kok jaga-jaga? Kok jaga-jaga? Dikira lagi jaga gawang apa jaga-jaga? Nggak perlu jaga-jaga, santai aja. Alhamdulillah sekarang sudah ada waktu sholat ya kan. Udah patokannya itu aja, santai. Kayak gitu. Jadi santai aja. Nah kalau buka puasa bukan tadi disegerakan ya Bu. Kalau misalkan di masjid ibu ini ada sebagian masjid, muadzinnya biasanya kalau adzan telat 5 menit. Gara-gara buka puasa dulu dia. Minum teh dulu, makan gorengan baru adzan dia. Nah makanya patokan buka puasa bukanlah adzan subuh, tapi waktunya. Misalnya adzan subuh kan adzan maghrib, astagfirullah. Maklum. Adzan maghrib. Maghrib misalkan jam 18.00. Ya kalau udah masuk buka aja, nggak masalah. Itu udah masuk waktunya. Jangan nunggu muadzin adzan. Kan kita nggak tahu dia lagi makan kolak gitu kan. Nggak tahu kita. Nah tapi kalau subuh Bu, beda cerita. Kalau subuh hati-hati. Kalau muadzin sudah adzan, yang lebih utama dan lebih hati-hati berhenti makan. Tapi masih banyak fikih tentang masalah puasa, tapi intinya memperbanyak amalan sunnah. Yang terakhir adalah berusaha meraih Lailatul Qadar. Ini supaya Ramadan kita berkesan kali ini, usahain selama 10 malam terakhir iktikaf. Kalau nggak bisa iktikaf Ustaz gimana? Udah begadang malam. Pokoknya selama 10 malam terakhir jangan tidur kecuali hanya sebentar. Pakai itu malam buat baca Quran, untuk bersedekah, untuk sholat, untuk berzikir, untuk belajar dan amal ibadah yang lainnya. Lakuin itu. Karena ingat Bu, sekali lagi Bu, saya sampaikan, kita nggak tahu, boleh jadi ini Ramadan terakhir kita. Kita nggak tahu. Makanya berikanlah perpisahan yang indah dengan bulan Ramadan dengan memaksimalkan 10 malam terakhirnya. Baik. Mungkin itu ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Apa kita lanjut sampai subuh besok? Cukup ya. Takutnya kelamaan ibu-ibunya capek juga gitu ya. Baik. Itu adalah sebagian faidah yang bisa saya share ya. Saya cuman ini aja, sharing aja, cuman menyampaikan aja. Saya bukan gurunya ibu-ibu sekalian, saya cuman ya menyampaikan saja. Tapi mungkin kalau ada pertanyaan ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk masalah kodok puasa Ustaz. Yang lalu-lalu mungkin kita udah bolong ya puasanya Ustaz. Terus kita bayar mungkin nggak sepenuhnya. Tapi kan ada puasa yang mulbit itu kan puasanya pahalanya kan 1 tahun. Apakah itu bisa menutup puasa-puasa kita yang lalu? Yang kedua untuk tarawih Ustaz. Kalau kita terawih di tempat yang mungkin yang 21 rakaat, tapi kita mengerjakan 11 rakaat, kita boleh pulang Ustaz atau diam aja di situ? Pertama ibu sekalian, andai kata dulu kita karena kejahilan kita nggak mau puasa kita, akhirnya selama beberapa tahun kita nggak pernah puasa, maka pertanyaannya apa yang menjadi kewajiban kita? Apakah diqadha atau tobat saja sama Allah Azza wa Jalla? Maka kalau puasa kata para ulama wajib mengqadha. Kalau puasa wajib mengqadha. Gimana Ustaz? Saya nggak puasa 10 tahun. Ya udah perkirain aja 30 hari setahun kali 10. Berapa? 300 hari berarti kita harus puasa. Dibayar. Setahun puasa ya. Masya Allah. Itu adalah konsekuensi karena kebodohan kita. Beda sama sholat. Kalau sholat kata para ulama udah nggak perlu diqadha. Tinggal taubat sama Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau puasa enggak, bayar. Puasa bayar. Baik, itu yang pertama. Jadi diperkirakan berapa lama kita nggak puasa.
Baik itu karena haid, karena nifas, atau karena kebodohan. Oke, berkirakan sekian Ustaz. Ya udah dibayar, dicicil aja bayarnya terus sampai nanti kita mati, udah bayar terus. Kayak gitu. Oke. Kemudian, apakah bisa dibayar dengan ayyamul bid? Nggak bisa. Atau dibayar dengan puasa-puasa sunnah? Nggak bisa. Puasa sunnah, puasa sendiri, puasa wajib, puasa qada, puasa sendiri. Dan tidak boleh menggabungkan antara niat puasa sunnah dengan puasa wajib. Dan puasa qada adalah puasa wajib. Nggak boleh sama sekali digabungkan. Maka kalau ibu mau puasa di ayyamul bid, niatkan tetap puasa qada, bukan puasa ayyamul bid atau dicampur. Nah boleh itu dicicil, misalkan 3 hari ayyamul bid, nanti Senin Kamis lagi, cicil aja terus, cicil sampai selesai. Nah kalau dengan selesai berarti puasa kita telah sempurna. Yang kedua terkait tarawih, boleh nggak kalau misalnya imamnya sholat 21 rakaat atau 23 rakaat, kita sholat cuma 11, boleh aja, nggak masalah. Boleh aja, nggak masalah. Boleh, nggak masalah. Ya, Bu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke. Oke. Kalau kita sakit, apakah langsung fidyah atau gimana gitu ya? Kalau lagi sakit, fidyah atau qada puasa gitu? Apa gimana? Ibu sakit. Oh, bentuk fidyahnya. Baik. Tapi di sini, Bu, ada bedanya antara kita tidak puasa karena sakit dengan tidak puasa karena sudah tidak mampu, karena sudah tua. Beda ya hukumnya. Kalau karena sakit, walaupun kita udah tua tapi kita sebenarnya mampu, cuma qadarullah lagi sakit, maka kewajiban kita qada, tidak ada fidyah. Tidak ada fidyah. Paham ya Bu ya? Jadi kalau kita udah tua, walaupun udah tua, sebenarnya masih mampu untuk puasa, tapi qadarullah waktu itu lagi sakit, masuk angin lah, lemes, macam-macam lah, sakitnya sampai bikin kita nggak bisa puasa, maka kewajiban kita mengqada hari yang kita tinggalkan. Baik. Tapi kalau kita sudah tua, saya udah nggak mampu untuk puasa, nggak makan sebentar aja saya langsung lemes, langsung pusing kayak gitu, maka ini sudah gugur kewajiban berpuasanya. Maka langsung diganti dengan fidyah. Fidyah itu gimana Ustaz? Fidyah itu adalah 1 porsi makanan untuk orang miskin seukuran 1 mud, atau paling gampang 1 porsi makan, nasi sama lauk pauknya. Itu paling gampang. Nah itu 1 hari nggak puasa bayar 1 untuk orang miskin. Jadi 1 porsi makan sehari. Kalau 30 hari berarti bayar 30. Paham ya Bu ya? Kayak gitu. Beda antara yang tidak mampu dengan yang nggak sepuasa karena sakit. Beda. Ada dibedakan. Gitu ya. Allah alam bisawab. Iya. dilakukan gitu ya. Tapi kenapa di bulan Sa'ban ini diminta untuk bayar fidyah tadi dengan hitungan mud, yang itu berlaku untuk dirinya, keluarganya, dan sebanyak keluarganya yang sudah meninggal. Nah, sepengetahuan anak itu kenapa bayarnya harus di bulan Sa'ban, sedangkan puasa Ramadan saja belum dilakukan gitu. Nah, itu bisa masuk dalam lingkungan masyarakat itu seperti itu. Coba tanya ke Ustadz yang menyampaikan itu ya Bu. Dari mana dia ngomong kayak begitu? Gak ada kayak begitu, membebankan orang jadinya. Iya, tidak. Nggak kayak begitu syariat Islam, nggak kayak begitu. Jadi ibu-ibu sekalian, fidyah itu, nih fidyah baru dibayarkan ketika sudah masuk malam pertama bulan Ramadan. Baru dianggap sebagai fidyah karena tidak mampu puasa. Beda halnya kalau fidyah itu karena tahun lalu, beda ya. Bisa saja dibayar bulan Sya'ban, tapi kok disuruh ngebayar juga orang-orang yang sudah meninggal? Nah itu makanya saya bertanya juga, kenapa tuh disuruh bayar? Nggak ada, orang udah meninggal udah nggak kena beban syariat, ribet banget ya. Nggak ada, jangan itu dibeban, jangan. Itu Allah mohon maaf nih, kalau mau suudzon itu cuma nyari duit aja itu. Ya, tukang catering biasanya begitu. Jangan. Oh, subhanallah. Iya, enggak, salah itu salah. Dan itu membebankan orang, nggak boleh. Jadi harus disampaikan ke yang menyampaikan itu kalau ini salah gitu.
Allah alam bisawab ya Bu ya. Enggak, jangan dilakuin. Nanti dilakuinnya nanti. Ada lagi ya, silakan Ibu. Untuk wanita mana yang lebih utama, sholat tarawih di rumah atau di masjid? Kalau ditanya mana yang lebih utama, tetap lebih utama di rumah. Tetap lebih utama di rumah. Kenapa? Karena sholat wajib saja wanita lebih utama di mana? Rumah. Tapi ini yang sunnah. Ini yang sunnah. Tapi tadi Ustaz bilang kalau sholat berjamaah, iya suaminya suruh jadi imam. Dia suruh sholat dulu di masjid, selesai suruh jadi imam buat kita. Apa fungsinya suami kalau nggak bisa jadi imam? Paham ya Bu ya? Jadi kayak begitu. Ya. Iya, oke. Ya, kan tadi kalau misalnya ditanya mana yang lebih afdol secara umum, ya tetap di rumah paling afdol. Tapi ternyata ada unsur lain nih, lebih khusyuk Ustaz, bacanya nikmat, kita lebih menikmati, ya udah ke masjid aja, masjid. Iya. Jadi ada sebuah athar dari sebagian sahabat, ketika ditanya sholat di mana yang paling afdol, kata sahabat ini, haitsu wajadta qalbak. Di mana kamu dapatin kekhusyuan, disitulah kamu sholat yang paling afdol. Jadi kalau kita ngerasa yang paling afdol berjamaah tarawih, ya udah itu aja, jalan. Tapi kalau hukum asal, ini beda ya, ini hukum asal. Maka yang paling utama adalah di rumah buat perempuan. Hukum asal. Allah alam bisawab. Lagi cukup kali ya? Cukup ya Bu ya? Oke. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Ibu-ibu sekalian, semoga yang sedikit bermanfaat dan memberikan pencerahan buat Ibu-ibu sekalian dan juga saya pribadi untuk menghadapi bulan Ramadan nanti. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menyampaikan kita ke bulan Ramadan dan dapat menyempurnakan bulan Ramadan, dan semoga ini bukan Ramadan terakhir kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semua ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.